Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, senang bisa berada di sini kembali. Kira-kira 1 tahun yang lalu saya ada di sini September. Ya puji nama Tuhan saya bisa kembali ke sini oleh karena anugerah Tuhan. Di mana Tuhan itu luar biasa saudara-saudara. Di dalam perjalanan hidup kita sekalian saudara-saudara, tak henti-hentinya Tuhan mengikuti dengan berkat-Nya. Amin, Bapak Ibu. Ya. Dia mengejar kita, bukan mengikuti, mengejar kita. Ya. Dikejarnya kita, diberikan berkat-Nya buat kita. Tapi adakah kita mempersiapkan berkat itu masing-masing sehingga berkat itu tidak terhalang, langsung nyampe kepada kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan berdoa dulu. Ya, mari kita berdoa lagi. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami hendak dengar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba Tuhan, Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jemaat sekalian yang mendengarkan, kiranya Tuhan kami diberkati. Kiranya Roh Kudus menguasai setiap kami, juga hamba Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya memberi judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah iman yang mendatangkan mujizat. Iman yang mendatangkan mujizat. Nanti kita akan lihat juga PowerPoint-nya. Iman yang mendatangkan mujizat. Seperti yang kita baca di dalam Markus 5, ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Kita membaca silih berganti. Saya akan membaca ayat 25, Bapak Ibu ayat yang ke-26. Kita akan membaca silih berganti. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dan sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seringkali kehidupan kita diterpa oleh berbagai macam masalah dan pergumulan. Ada masalah keluarga, sakit penyakit, masalah finansial, ya masalah pekerjaan, dan masalah-masalah yang lainnya. Tetapi kita mendengar pada pagi hari ini bahwa ada seorang wanita yang 12 tahun pendarahan, sudah berobat kemana-mana tidak sembuh, sudah menghabiskan banyak uang, tapi tidak sembuh. Tapi di dalam cerita selanjutnya, saudara sudah bisa baca tadi, bahwa wanita itu sembuh oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya mempunyai Tuhan yang sama. Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya.
mujizatnya tetap untuk Bapak Ibu sekalian. Tidak pernah berubah. Dia tidak pernah ingkar janji. Sampai bumi ini habis. Mujizatnya tetap sama buat saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita baca di dalam Alkitab kita, di dalam Perjanjian Baru, itu kata-kata pengharapan. Coba. Ya, saya cuplik saja. Di dalam Perjanjian Baru, 85 kali kata pengharapan. Ya, kata kebenaran itu 230 kali. Ya. Kata kasih 258 kali. Kata iman 558 kali. Betapa pentingnya iman itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Iman kita kepada Tuhan Yesus itu sangatlah penting. Karena dibanding dengan kasih, kebenaran, pengharapan, imanlah yang paling terbesar, 558 kali. Betapa penting iman itu. Tapi iman tidak dapat berdiri sendiri. Iman itu harus difokuskan atau bergantung harap kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang sangat baik, benar. Oleh karena itu, saudara dan saya harus mempunyai iman. Iman yang kecil nggak apa-apa. Apalagi iman yang besar. Kalau iman yang kecil, saudara bisa dapat sorga. Tapi kalau iman yang besar, saudara-saudara, sorga itu hadir memenuhi kehidupan kita. Itulah hebatnya iman. Iman yang kecil saja, kita sudah dapat sorga. Tapi iman yang besar menghadirkan sorga di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sungguh luar biasa. Iman yang mendatangkan mujizat. Iman itu adalah kunci kemenangan di tengah segala tantangan kita di dalam dunia ini. Saudara dan saya mengalami berbagai macam tantangan. Tapi imanlah, iman saudaralah yang menjawabnya. Agar saudara lolos daripada segala pergumulan di dalam kehidupan ini. Kalau kita lebih sering mendengarkan suara-suara dari handphone kita, betapa kita sering disesatkan atau kita mendapat kekeliruan. Jadi iman kita lemah, iman kita tidak ada. Tapi pada pagi hari ini, mari saya akan memberikan ulasan bagaimana iman itu mendatangkan mujizat di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan saya juga mengalami hal itu luar biasa, saudara-saudara. Ya. Kita membahas bagaimana iman itu boleh menjadi mujizat. Mujizat dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan bisa adakan. Orang yang sakit Tuhan bisa sembuhkan. Ya. Kalau kemarin di sini ada pengobatan 2 hari, ya itu karena apa, Bapak Ibu? Itu seorang sinse, sakitnya macam-macam, 10 macam lebih, sakitnya berat. Ketika Tuhan sembuhkan, saya datang padanya. Ini sebenarnya sinse ini adalah teman saya 35 tahun yang lalu. Ketika saya jumpa, sinse itu sangatlah bergembira dan bersukacita. Kenapa, saudara-saudara? Dia seorang sinse yang terkenal. Dia seorang sinse yang banyak menciptakan pakar-pakar tusuk jarum. Tapi ketika dia ketemu saya, sangat luar biasa, dia berubah, saudara-saudara. Kenapa dia berubah? Berubahnya begini, saya sering menjumpai orang sakit dengan keluhan-keluhan
yang sangat banyak. Jadi otak saya hanya dengar orang-orang sakit saja gitu. Tapi ketika saya berjumpa dengan kamu, maksudnya saya, wah, saya sangat dibangkitkan gitu. Saya sangat dikuatkan. Saya bilang gini, kalau Pak Sinte tidak keberatan, ayo kita mengadakan bakti sosial. Kita mengunjungi banyak orang sakit. Terutama saya melihat lansia-lansia ini banyak sekali kelemahannya. Ya, ada yang tidak bisa jalan, ada yang mengap-mengap, ada yang pakai tongkat. Semua Tuhan sembuhkan. Bagaimana caranya Tuhan sembuhkan? Ya tentunya dengan Sinse ini dipakai Tuhan dan tim. Ada saya tim dokter dan yang lain-lainnya. Hari pertama saya mengadakan kira-kira 2 bulan yang lalu itu di Makassar. Kira-kira ada 80 orang. Saya bilang kok 80 orang nih banyak yang sembuh. Kenapa di tempat pengembalaan saya nggak adakan. Saya adakan. Akhirnya ada 40 orang. Terus kemudian berikutnya lagi. Ya, waduh, saya bilang banyak benar ini orang yang sembuh gitu. Puji nama Tuhan. Saya senang, Sinse senang, terus tim saya juga senang karena banyak yang sembuh. Terus kemudian Sinse ini saya undang untuk datang di kebaktian ini. Begitu dia datang di tengah kebaktian, awal pertama dia meneteskan air mata. Saya tanya, kenapa Sinse tadi meneteskan air mata? Punya masalah ya? Banyak utang ya? Oh enggak. Saya sedih bukan karena sakit, bukan karena banyak utang atau banyak masalah. Saya melihat hadirat Tuhan hadir waktu puji-pujian pertama dinaikkan. Wah, berarti di dalam pujian, saudara-saudara, bukan di dalam khotbah. Hadirat Tuhan nyata. Iya. Jadi pentingnya saudara-saudara kita memuji nama Tuhan. Karena di dalam kita memuji nama Tuhan, nanti lihatlah efeknya besar sekali gitu. Satu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, karena apa? Digirangkan hati kita. Hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia mau melihat suara kita keluar. Karena suara ini, karena kita mendengar. Ya, kita jadi timbul iman. Ya, iman timbul karena pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Tuhan. Nah, lagu-lagu yang dinyanyikan tadi, saudara-saudara, itu cuplikan-cuplikan firman Tuhan. Ketika saudara menyanyikan itu, saudara mengeluarkan kata-kata itu, betapa kata-kata itu dahsyatnya luar biasa, saudara-saudara. Karena dari penyelidikan, saudara-saudara, nanti kita lihat bahwa luar biasa kata-kata kita ini. Ya. Kata-katanya tentu dari iman kita. Ya, kita membahas satu persatu. Ketika kita membutuhkan mujizat Tuhan, kita harus mendengar firman Tuhan. Yang pertama, kita akan membahas. Coba next. Next. Ya. Bagaimana bisa terjadi iman mendatangkan mujizat? Ya. Pertama, ya. Kita harus mendengar firman Allah. Nanti kita bahas satu-satu. Ayat 27 ya. Terus yang kedua mengucapkan kata-kata iman. Ya. Ayat 28. Ya. Yang ketiga melakukan tindakan iman. Yang keempat kita menyaksikan pengalaman iman kita. Nanti saudara akan lihat betapa dahsyatnya iman itu berbicara. Amin Bapak Ibu. Ya, ini yang perlu kita semua jadi kuat, jadi sehat, dan diberkati Tuhan tentunya.
Ya, Bapak Gembala di sini terima kasih buat saya diberikan kesempatan lagi di sini untuk datang. Bukan suatu kebetulan tapi suatu rencana Tuhan agar setiap kita diberkati oleh Tuhan. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita punya iman yang besar, punya iman saja walaupun kecil dapat memindahkan gunung. Jadi kalau saudara-saudara di dalam kehidupan ini ada yang namanya BBM, itu berkat bahan bakar minyak. Kalau kita punya BBM, berkat Bapa melimpah, berkat Bapa mengalir. Ya, itu yang Bapa di sorga inginkan kepada kita semua. Jangan pernah berkat itu terhambat atau terhalang oleh apapun juga. Mari Bapak Ibu kita perhatikan satu persatu ayatnya. Ya, di dalam ayat 27. Kita akan baca, coba di ayat yang ke-27. Ketika mendengar, ya, dari Yohanes 5 ayat 27, boleh dibesarkan nggak? Ya. Ayat 27 ya. Kalau di teks saya, oh ya. Dan ia telah memberikan kuasa kepadamu. Ini salah ini. Markus, ya. Ya. Markus 5 ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu mendekatlah Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Jadi saudara-saudara, dia dengar. Yang pertama kita harus dengar firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah salah, saudara-saudara. Ya. Kalau saudara baca firman Tuhan, di sana tidak ada kata-kata penghakiman. Aku benci kamu. Aku manusia laknat. Tidak ada. Aku manusia sakit. Aku manusia tidak punya pengharapan. Tidak ada di dalam Alkitab. Yang ada adalah engkau kuat di dalam aku. Engkau dikuduskan dalam aku. Engkau adalah umat yang diberkati. Betapa luar biasanya itu isi daripada firman Tuhan yang mau memberkati saudara dan saya. Tidak ada lagi kata-kata tuduhan kepada kita di dalam Alkitab. Engkau brengsek, engkau busuk, engkau tidak ada gunanya. Yang ada di dalam firman Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus aku kuat. Yuk kita imani coba. Di dalam Yesus aku kuat. Ya, di dalam Yesus aku kuat. Nah, itu dia. Kita harus katakan di dalam mulut kita ketika kita mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan mau memberkati Bapak Ibu sekalian. Ya. Tidak lagi bilang aku barang sortiran. Tapi di dalam Alkitab kita adalah bangsa pilihan. Ya, kita bukan barang sortiran atau barang bekas atau barang BS yang sudah tidak laku-laku. Yang sudah tidak ada berkatnya. Tapi Tuhan mau kita di sini bangsa pilihan. Ya, bangsa yang dikuduskan, imamat yang rajani. Ya. Bayangin saudara-saudara, kita diangkat Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan berkata, kamu adalah permataku. Ya, engkaulah biji mataku. Bayangin saudara-saudara, oh biji matanya Tuhan loh. Saudara, orang yang dikasihi sama Tuhan. Engkau adalah bangsa pilihan. Iya. Jadi kita harus mengerti diri kita sendiri saudara-saudara. Firman Tuhan berkata apa, kita imani. Kita percaya bahwa
Firman ini tidak pernah salah, saudara-saudara. Saudara dan saya dapat diberkati Tuhan. Tidak ada pilih-pilih bulu. Ya. Kalau kita baca firman Tuhan, kita percaya itu akan mendatangkan mujizat. Ya. Kata Billy Graham begini, ditanya, Billy Graham adalah penginjil yang terkenal di Amerika, ditanya, Pak Pendeta, apa yang menjadi kunci untuk mengatasi segala rintangan? Iman. Bagaimana caranya iman? Ya. Bacalah Alkitab. Yang pertama baca Alkitab. Ya. Terus yang kedua bagaimana Pak Pendeta? Baca firman lagi. Yang ketiga syaratnya gimana? Baca firman lagi. Jadi firman itu ketika kita baca, ya, atau kita dengar, timbul iman. Percaya kita kepada Tuhan. Wah, luar biasa nih firman Tuhan, kalau begini saya mau bacalah tiap hari. Karena firman itu menjadi apa? Menjadi makanan rohani kita. Kalau kita tidak baca firman Tuhan, kering rohani kita. Ya. Kita harus lebih baca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, daripada mendengarkan suara-suara, wah tentang politik lah, tentang gonjang-ganjing dunia inilah. Pak, dunia lagi susah ya. Ya, walaupun dunia susah, kita tetap diberkati anak-anak Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ya, memang boleh susah, kadang boleh tidak mengenakan. Ya, tapi kalau saudara mendengar firman Tuhan menguatkan, saudara-saudara jangan takut. Aku beserta kau. Aku beserta kamu. Kalau sekarang kamu diberkati, nanti pun aku diberkati. Jadi punya kata-kata optimis. Jangan pesimis. Wah iya ya susah ya. Aduh ini susah ya, seluruh dunia ya susah nih begini. Begitu. Tapi kita punya Tuhan yang hebat. Ya. Tuhan yang hebat itu, yang luar biasa itu mampu menolong saudara dan saya. Berkatnya diberikan buat saudara dan saya. Sungguh, seperti wanita yang pendarahan ini, dia dengar-dengar. Yesus itu mau datang. Baru dia dengar aja dia percaya. Iman percaya kita juga begitu. Baru dengar, oh iya, Alkitab bilang gitu. Hamba Tuhan bilang gitu. Pujian kita naikkan. Wah iya. Ternyata kita adalah bangsa pilihan. Bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Saudara, saya punya anak 2. Yang satu umur 35, yang satu umur 37. Ya. Dua-duanya ini pemain musik. Dua-duanya ini ya dipakai Tuhan. Ya. Yang satu dia main musik, dia dua-duanya sudah berkeluarga, diberkati Tuhan. Ya, terus kemudian yang nomor 2 suka berkhotbah seperti saya nih, diundang di mana-mana gitu, jadi motivator gitu. Dia minta data dari saya, Pak, orang-orang pintar, orang-orang yang diberkati Tuhan, berapa persen di dunia ini? Saya kasih penyelidikan. 75% orang Kristen itu diberkati. Dari 75%, 25% orang Yahudi, orang Israel. Betapa di dalam penyelidikan ini, 75% itu orang-orang Kristen, termasuk saudara dan saya, itu pintar. Itu cerdas. Tapi bagaimana kita mengelola diri kita supaya kita jadi berkat untuk orang lain. Gitu.
Kalau 25% ya ateis lah, ada Buddha lah, ada Hindu lah, ada Islam lah, ada agama kepercayaan. Betapa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, 75% Tuhan memberkati. Itu bukan saya mau memilih-milih atau yang satu saya naikin, yang satu saya ini naikkan, atau yang satu saya turun. Enggak. Ini survei dunia, saudara-saudara. Betapa orang-orang Kristen itu diberkati. Ya. Saudara dan saya terlahir di dalam dunia ini. Tuhan punya maksud dan rencana yang sungguh luar biasa. Ya. Tuhan mau memberkati kita, saudara-saudara. Saya mengajar banyak murid, juga banyak ibu-ibu lansia yang saya ajar gitu. Kalau anak-anak yang masih kecil gitu, saya ajar gitu. Itu saya menggunakan 2 metode. Metode pertama, saya latih dia. Metode yang kedua, saya kasih wawasan. Ya. Karena di dalam tubuh manusia ada otak kiri dan otak kanan. Otak kanan itu untuk seni. Ya. Seni lobby, seni lukis, seni musik, ya. Semuanya berurusan dengan seni. Ya, itu otak kanan. Otak kiri untuk menghitung matematik, fisika, kimia, gitu ya. Nah, ketika otak kanannya dipoles, saya itu memoles di dalam seni lukis. Orang itu jadi cerdas. Ketika otak kanannya berfungsi dengan baik, otak kirinya mulai menyesuaikan diri, dia bertumbuh dengan baik. Akibatnya, dia menjadi orang yang pede. Wah, ternyata saya ini pintar ya, bukan bodoh. Itu saya sudah lakukan berkali-kali, saudara-saudara. Terhadap anak saya, terhadap juga orang lain. Ya, pengalaman saya sih begitu. Jadi saya ditugasi atau diminta sama wartawan senior Indonesia, Kompas gitu ya. Pak, tolong didik anak ini Pak, 10 anak. Saya bilang, boleh nggak 15? Saya didik. Ya oke. Begitu saya didik, saudara-saudara, anak yang 5 ini melebihi anak yang 10. Karena anak yang 5 ini dianggap bodoh, yang 10 dianggap udah pintar. Ya. Akhirnya saudara-saudara 15 anak ini masuk universitas yang ada di Indonesia yang terkenal. Itu ketika saya melihat 5 tahun kemudian. 5 tahun kemudian saya melihat, saya tanya ini, anak ini, oh ada di sini ya Pak, anak ini ada di sini, iya Pak. Ini yang Bapak ajar dulu. Terus kemudian wartawan ini saya laporkan bahwa saya sudah melatih anak ini 2 tahun. Oke. Terus kemudian mau nggak Pak, 1 orang saja Bapak latih. Oh nggak apa-apa. Kan saya nggak pernah tawar-tawar 1 atau berapa. Akhirnya saya latih, saudara-saudara. Saya latih anak ini masuk ITB. Itu nggak usah bayar uang muka. Padahal anak orang kaya. Terus kemudian laporanlah ibunya, Pak, Livi itu dibilang sama dosennya, mau nilai berapa? Gitu. Habis nilainya AA semua. Jadi, wah, ya puji syukurlah sama Tuhan. Gitu, saya bisa melatih anak ini. Anak ini saya latih 3 tahun, saudara-saudara. Sehingga dia pede, tadinya matanya juling gitu ya. Matanya juling, kurang pede, gemuk lagi gitu ya. Tapi akhirnya dia percaya diri. Jadi teman-temannya jadi banyak sekarang. Ketika dia percaya diri, prestasinya muncul, nilainya jadi baik. Nah itu dia kunci yang saya pernah lakukan itu. Jadi jangan pernah kita bilang
kepada anak-anak kita, kamu nakal, kamu brengsek, kamu tidak punya masa depan. Jangan, saudara-saudara. Kamu anak yang baik, kamu anak yang dengar-dengaran orang tua, gitu. Karena apa, saudara-saudara? Anak itu kalau mendengar yang jelek, kutukan yang jelek, nanti bahaya. Kenapa bahaya? Thomas Alva Edison, kenapa dia diberkati Tuhan? Padahal dia sudah gagal, 10.000 kali percobaan dia gagal. Waktu dia masih kecil, Alva Edison, dia pergi ke sekolah. Di sekolah, karena mungkin ada sesuatu hal, kepala sekolahnya tulis, "Nak, kamu sampaikan surat ini ke ibu kamu." Ya. Apa yang terjadi? Ibunya baca, udah baca, Thomas bilang, "Bu, ini surat isinya apa, Bu?" "Oh enggak, kamu adalah anak yang baik, pintar." Ya. Ibu, "Oh begitu ya, Bu ya? Saya anak yang pintar." "Iya, Bu, masa guru-guru di sekolahan saya itu menghina saya, ngejahatin saya, sebel sama saya." "Oh iya, nggak apa-apa, ibu saja yang ajar kamu." Ya. Selang dia sudah dewasa, ibunya sudah meninggal, dia melihat surat itu yang dari kepala sekolah. Apa yang tertulis di situ? "Ibu, mohon maaf, anak ibu sudah tidak bisa diajar lagi di sekolah ini. Sebaliknya ibu saja yang mengajar anak ini." Kalau sang ibu Thomas ini bilang sama Thomas, "Kamu bodoh sih, kamu menjengkelkan sih di sekolah." Anak ini frustasi, tapi anak ini bisa jadi jenius. 1000 penemuan di dunia ini. Ya listrik lah, bohlam lah, nyala terang lah. Dia banyak patenkan. Karena apa? Ibunya ini ngomong kepada anaknya ini dengan baik. Jadi kalau ada anak-anak nakal, saudara-saudara, apalagi saya sering dengar, anak saya kan ngajar bahasa Inggris. Waktu dia ngajar, dia punya teknik. Ya. Ini anak-anak yang nakal, disuruhlah anak saya untuk ini ngajar. Dia punya teknik, namanya Esther. "Dek, kamu bagaimana cara ngajar anak yang nakal? Yang ribet, yang berisik gitu." "Oh gampang Pak." "Oh gampang gimana?" "Ya kan saya seorang pendidik." "Oh gitu ya, gimana coba kiat-kiatnya?" "Ya nggak apa-apa, anak itu kan berisik, lari-larian kemana-mana, bikin pusing kepala. Terus ada anak yang baik gitu. Ya saya sabar aja sama anak yang baik, saya puji dia. Kamu pintar ya, kamu dengar-dengaran ya." Minggu pertama belum ada reaksi. 1 bulan belum ada reaksi. Bulan ketiga, saudara-saudara, itu tertib semua. Anak-anak yang nakal udah jadi tertib semua. Karena apa? Satu-satu diberikan apresiasi. Ya, "Kamu baik nih sebenarnya. Coba kamu duduk ya, tenang ya," gitu. Satu dia bisa, istilahnya bisa dididik, terus yang satu bisa dididik, semua akhirnya jadi tenang. Tinggal kepala sekolah, "Wah, kok yang tadinya rusuh benar ini sekolah ini, anak kelas 4 pada saat itu. Kok jadi tenang semua, mau belajar semua, jadi berprestasi." Saya bilang, "Itu dia Pak, saya punya pengalaman begitu gitu. Kalau ketemu kelas yang gaduh, yang nggak bisa dikendalikan, ya satu-satu anak kita bimbing gitu ya. Akhirnya semua bisa nurut." Jadi perkataan ini adalah baik, saudara-saudara ya.
Jadi kita dengar firman Tuhan, kita harus perkatakan firman itu dengan baik. Ya, ya yang kedua, saudara-saudara, coba. Ya. Yang kedua, kita harus mengucapkan kata-kata iman. Ya. Kata-kata iman adalah sangat penting, saudara-saudara. Di dalam ayat 28 bunyinya, sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wanita yang pendarahan 12 tahun, punya tekad, asal kujamah saja, aku akan sembuh. Mujizat itu bisa terjadi, saudara-saudara. Kalau kita punya tekad, punya iman. Tuhan, aku mau sembuh. Ya, punya iman. Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Mengucapkan kata-kata iman itu adalah penting bagi kita semua. Saudara-saudara, coba next. Ya. Di Roma 10 ayat 8 sampai 17 bunyinya demikian. Akan tetapi apa yang dikatakan firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu, di dalam hatimu, itulah firman yang kami beritakan. Ya. Jadi perkataan iman ada di dalam mulut kita, di dalam hati kita. Perkatakanlah iman itu di dalam mulut kita. Padahal wanita 12 tahun pendarahan ini tidak sembuh-sembuh. Dia cuma bilang, asal kujamah saja. Dia punya iman. Ya. Dia perkatakan itu. Jadi betapa hebatnya iman itu kalau kita katakan. Kalau misalnya firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Kita katakan, aku akan sembuh oleh bilur-bilurnya. Jadi katakan, perkataan iman itu sangatlah penting, saudara-saudara. Ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kuasa Tuhan. Ada satu ilustrasi nih. Di ilustrasi profesor ketika ngajar murid-muridnya. Profesor bilang gini, profesor ini ateis. Dia bilang sama mahasiswa-mahasiswinya. Mahasiswa-mahasiswi, dengar ya. Tuhan itu tidak ada. Karena Tuhan tidak kelihatan. Semua diam. Tapi ada satu orang gelisah hatinya. Enggak, Tuhan ada. Tuhan itu hidup. Enggak bisa profesor itu sembarangan bahwa Tuhan itu tidak ada. Saudara-saudara, seorang mahasiswa itu angkat tangan. Prof, boleh nggak saya berbicara? Silakan, kasih tanggapan. Profesor tadi katakan tidak ada Tuhan. Profesor tidak ada otak. Marah profesor, kaget dia. Profesor, loh sembarangan dia bilang saya nggak punya otak. Ya. Iya, profesor bisa lihat nggak otak profesor sendiri? Bisa rasakan nggak raba? Tidak. Ya kalau begitu, profesor tidak ada otak kalau tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat. Ya. Akhirnya dengan kata-kata itu bahwa meskipun kita tidak melihat Tuhan, iman kita berkata Tuhan itu ada. Tuhan itu berkuasa. Ya. Tuhan itu mau memberkati saudara dan saya. Jangan pernah ragukan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Tuhan itu bisa memberkati secara luar biasa buat saudara dan saya. Syaratnya adalah kita jangan berbuat dosa. Dosa itu jangan disimpan-simpan. Saudara dan saya berkat itu bisa datang, baik itu muda maupun setengah tua, baik itu tua sekalipun, baik itu lansia.
Tuhan tidak pernah putuskan berkat-Nya kalau kita tidak ada simpan dosa. Kenapa saudara-saudara? Saya menjumpai ada seorang bapak. Seorang bapak ini aktif. Sering dia pimpin pujian, bikin kor di mana-mana gitu. Ya. Hebat banget itu kegiatannya. Tapi satu kali waktu saya mengadakan pengobatan, saya tanya, Pak sama Ibu, kok sakit? Iya, saya sakit nih, saya ngontrak nih begini, rumah saya kebakar. Terus duit yang saya dapat itu berkeping-keping. Dia simpan uang. Entah itu di tanah, entah itu di mana gitu. Waktu kebakaran terjadi, uang yang banyak yang disimpan itu. Dan berkat yang Tuhan berikan kepada itu dalam bentuk uang. Diambilnya kertas itu. Kertas itu bagai debu. Tak, tak, tak jatuh. Sudah tidak bisa dipakai lagi. Saya bilang begini, Tuhan kasihani orang itu Tuhan. Dia punya istri, punya anak. Tapi dia ngontrak kan setahun habis gitu. Tuhan bilang sama saya, bukan tanganku kurang panjang untuk memberkati dia. Bukan pendengaranku kurang tajam untuk mendengarkan permohonanmu. Tapi ada suatu dosa yang menghalangi berkat Tuhan turun. Ya. Jadi kalau berkat itu mau nyampe kepada kita, jangan pernah dihalangi gitu loh. Yang menghalangi adalah dosa kita. Dosa saudara dan saya, ketika saudara tidak mengakuinya di hadapan Tuhan, minta ampun dan bertobat, tidak melakukan itu lagi, dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Hal itu bisa terjadi. Saudara-saudara, saya jumpa Sinsekim nih, maaf, saya bukan membesarkan beliau. Ketika dia ketemu saya, dia tadinya ya penuh dengan kesakitan, 10 macam sakit. Terus akhirnya Tuhan sembuhkan. Terus akhirnya dia bersemangat. Dia bersemangat gini. Kita ngadakan pelayanan yuk. Gitu. Tapi ini disponsori oleh PT. Saya bilang, ya nggak usah PT juga nggak apa-apa. Ntar kalau nggak laku gimana? Ya. Udah pokoknya gini. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita pelayanan aja. Tugas kita adalah memberikan yang terbaik. Tugas Tuhan biarlah Tuhan yang memberkati kita. Itu dia mau dapat kira-kira bulan Juni. Itu miliaran dia dapat. Wah, dia tambah semangat nih. Terus kemudian alat-alat yang dibeli yang seharusnya ya kalau ngadakan penyuluhan minimal lakulah 10. Enggak. Itu 100 Tuhan berikan. Jadi kita kemana-mana udah gak usah pakai PT-PT itu untuk kita pelayanan. Oke, baik. Nanti kita akan pelayanan dimanapun. Maupun Kalimantan Barat boleh kita pergi dengan uang sendiri. Jadi Sinse ini mengadakan pengobatan, dia punya keahlian, dia bikin herbal lah, dia bikin air menjadi alat kesembuhan. Jadi saudara dan saya, saudara, jangan pernah putus asa. Ya. Karena firman ini hidup. Firman ini berkuasa. Coba kita lihat yang tadi, yang kedua coba. Ya. Yang mengucapkan kata-kata iman ya. Kita harus berani mengucapkan kata-kata iman. Kata Yosua 1 ayat 8, jangan lupa memperkatakan Taurat ini, renungkan itu siang dan malam, dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang di dalamnya, maka perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Bayangin saudara-saudara, kalau kita memperkatakan itu, saudara-saudara tiap hari, kita menyanyikan,
Itu firman Tuhan. Engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Nggak usah sinse. Saya pun jadi diberkati sama Tuhan. Wah, ketika saya bergaul dengan Pak Sunandar nih, iman saya jadi kuat. Jadi saya diberkati. Bayangin saya sudah sakit-sakitan, Tuhan sembuhkan. Udah Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati lagi. Ya. Kita cinta Tuhan, bukan kita mengejar berkat Tuhan. Ya. Kalau cinta Tuhan, berkat Tuhan mengejar kita. Ya. Nggak usah kita berpayah-payah, kita cinta Tuhan. Apa yang wajib kita lakukan, kita lakukan. Ya, selebihnya Tuhan yang memberkati. Ya. Saya punya pengalaman begini. Saya sudah tidak boleh lagi beribadah di komplek perumahan. Sudah kira-kira saya 37 tahun berada di komplek untuk kontrak. Tiba saatnya saya bilang, waduh saya harus duduk berdiam diri untuk dengarkan suara Tuhan, apa yang Tuhan mau. Anak saya 2, mantu saya 2, terus ada anak pendeta Yosef, itu mengcover sewa gedung Wisma Udaya. Jadi anak-anak muda ini bergiat. Saya pikir, wah saya nggak pernah nyuruh mereka, tapi mereka, imannya kok tumbuh gitu loh. Di saat yang nggak memungkinkan, sudah pandemik terjadi, uang hanya bayar gedung saja gitu loh. Tapi nggak dipakai. Ketika dipakai, diprotes sama tetangga-tetangga. Akhirnya saya dipanggil sama kantor RW, ya berbicara. Saya bilang, Bapak tahu nggak, saya mengadakan ibadah ini mempertobatkan orang. Orang jahat jadi orang baik. Orang yang tidak diberkati jadi diberkati. Bukan orang jahat bertambah jahat. Ya. Saudara, saya bukan mau mengagung-agungkan nih. Saya di banyak organisasi, di banyak perkumpulan, saudara-saudara, saya sering. Jadi kalau saya tinggal ngomong saja, demo bisa terjadi. Ya. Pernah ada satu orang mencoba saya, diganggulah keluarga saya, anak-anak saya sampai, aduh Pak diganggu tuh sama itu. Terus padahal saya nggak pernah ngadu sama teman saya gitu. Itu didatengin itu 40 orang Nias. Wah mereka kasar-kasar. Dia pikir dengan uangnya itu dia bisa sewenang-wenang terhadap orang lain gitu. Terus kemudian sampai ketemu saya saudara-saudara, itu kayak ayam sayur, nggak pernah bisa menatap saya lagi. Karena apa? Dia dijeblosin 1,5 tahun. Padahal saya nggak merekayasa untuk jebloskan orang ini, enggak. Ini teman-teman saya nih. Dia buat sedemikian rupa. 1,5 tahun dia dihukum. Wah, akhirnya dia kapok, dia nggak mau lagi berurusan dengan saya. Saya bilang, saya nggak mengadu loh, saya bilang. Kalau saya mengadu lain lagi urusannya gitu. Tapi hanya saya, Pak ada apa Pak? Itu tetangga tuh bikin rusuh. Gimana bikin rusuh? Oh begini. Ya udah, akhirnya turun. Berkali-kali saudara-saudara, bukannya sekali. Saya bilang sampai saya jadi nggak berani cerita yang kalau ada masalah tuh nggak berani cerita. Udah saya diam-diam aja lah. Takutnya bahaya gitu. Ada kelompok ini nyerang. Wah bahaya. Karena apa saudara-saudara? Saya itu berniat baik terhadap banyak kelompok atau setiap orang gitu loh. Supaya apa? Mereka juga diberkati Tuhan. Dan mereka lihat Yesus ada di dalam diri saya. Ya, di dalam diri kita. Itu akan terpancar saudara-saudara. Ketika saya berkhotbah, saya diundang kelompok kecil di gang itu, kelompok kecil. Waktu saya berdoa pertama, katanya ini satu orang dari NTB. Ya. NTB ini
Dia lihat, wah kok sinarnya semakin besar. Waktu saya khotbah semakin besar lagi awan di belakang saya. Terus kemudian dia menghadap saya nih, Pak, dia nangis-nangis. Kenapa kamu nangis-nangis? Pak, waduh saya nggak bisa tahan untuk menceritakan ini Pak. Kenapa? Itu tadi waktu Bapak doa pertama, sampai Bapak khotbah, itu sinarnya besar banget. Waduh saya bilang ini orang ini punya ilmu pasti. Kenapa dia bisa lihat itu? Saya tanya, dia nangis-nangis. Iya Pak, kamu mau bertobat gak? Kalau mau bertobat, ya kamu diselamatkan. Kalau kamu nggak bertobat, kamu tidak diselamatkan. Di dunia ini yang paling besar adalah roh Allah. Ya. Roh Yesus yang ada di dalam diri kamu. Kalau kamu sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Gitu. Itu akhirnya dia bertobat, dia bawa istrinya untuk pelayanan di tempat kami. Jadi pelayanan GKRI El Shaddai walaupun sewa, makin hari makin minggu makin bertambah banyak jumlahnya. Ya, saya bilang puji Tuhan. Ya, ada scene saya ngelihat, wah dia nangis-nangis lewat pujian bahwa Tuhan sentuh. Terus lewat khotbah, wah banyak dia panggil adik-adiknya, dia panggil ipar-iparnya untuk datang ke gereja. Wah, saya bilang, wah puji Tuhan nih, ini pekerjaan Tuhan. Saya boleh merasakan gitu. Bahwa apapun yang terjadi Tuhan bisa lakukan buat saudara dan saya. Jangan lupa memperkatakan Taurat dan renungkan itu siang dan malam. Maka engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Siapa di sini yang mau berhasil dan beruntung? Angkat tangan. Semua ya kita ya mau berhasil dan beruntung. Itulah kata-kata firman Tuhan kita renungkan. Ya, supaya kita diberkati semua. Yang ketiga, saudara-saudara, melakukan tindakan iman di dalam ayatnya 27 sampai 29. Ya. Ketika mendengar tentang Yesus, perempuan itu mendatanginya dari belakang. Dan menjamah jubahnya. Next. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, luar biasa saudara-saudara ketika kita beriman kepada Tuhan, kita harus melakukan tindakan iman. Kita berjalan. Kita harus lakukan. Iman itu timbul daripada pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kita harus lakukan. Kita melangkah. Jangan kita punya iman, kita tidak melakukan. Misalnya saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah dengar, kita sudah perkatakan. Tindakan kita harus kita lakukan, jalankan tugas kita. Tuhan, aku mau diberkati. Berkati aku Tuhan, waktu aku keluar dari rumahku. Melangkah, biarlah aku melangkah dengan berkat yang daripada Tuhan. Ya. Jadi saudara dan saya harus punya tindakan iman. Wanita itu berkata, akan asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Saudara, seringkali kita hanya berpikir dan berpikir, tidak mau melakukan tindakan iman. Ya. Mungkin pada waktu kita berpikir, waktu kita merenungkan, bahkan waktu kita berdoa belum terjadi. Tapi pada saatnya Tuhan lakukan bagian Tuhan. Ya. Nantikanlah waktunya Tuhan. Tapi kita harus bertindak, melangkah dengan iman kita. Ya.
Iman kitalah yang akan berbicara ya kepada kita semua. Action, lakukan gitu. Saudara, ada banyak hal orang menyesal bukan karena dia tidak diberkati Tuhan, karena dia tidak melangkah. Aduh, aku menyesal nih. Harusnya aku melangkah nih. Harusnya aku pergi nih. Sehingga berkat Tuhan nyampe. Tapi, tinggal penyesalan saudara-saudara. Karena tidak mau melangkah. Tuhan sudah siapkan berkat nih. Saudara tidak ambil. Saudara hanya merenung-renung. Benar nggak ya? Benar nggak ya? Timbang-timbang. Melangkah saja. Nanti tugas Tuhan adalah tugas Tuhan. Ya, Tuhan akan memberkati. Saudara dan saya bukan burung yang di dalam sangkar. Ya, kalau burung di dalam sangkar itu kasih makan sama tuannya gitu loh. Ya, kata firman Tuhan, burung-burung di udara saja yang tidak bekerja itu dikasih makan. Bunga bakung indahnya luar biasa. Siapa yang menyirami kalau bukan Tuhan? Tapi kita bukan burung yang di dalam sangkar. Kita adalah burung yang dipelihara Tuhan. Pergi kemana ada berkat di sana. Seperti burung juga. Satu pohon ke pohon lain, dia terbang, dapat makanan, makan. Akhirnya terpelihara burung itu. Saudara dan saya lebih mulia dari burung itu. Ya, kata firman Tuhan, kaulah permataku, biji mataku, kesayanganku. Ya. Bayangin kalau Tuhan sudah sayang kita. Kita merasakan nggak gitu? Kita sadar nggak bahwa kita dia adalah orang yang diberkati, bukan orang yang terkutuk. Iya. Saudara dan saya, kita harus sadari. Kita harus bertindak. Ya. Bertindak menyelesaikan apa yang harus kita kerjakan. Ya, jangan malas kita. Kita harus bertindak. Bertindak dan nanti Tuhan akan nyatakan kepada kita semua. Ya, kita akan mengalami mujizat Tuhan terjadi, berkat Tuhan terjadi. Ya, kalau kita tidak melangkah, aduh sayang banget gitu. Terus yang keempat, saudara-saudara, engkau juga harus menyaksikan pengalaman iman. Ya, menyaksikan pengalaman ini sangatlah penting. Bagaimana Tuhan itu mau memberkati saudara dan saya. Ya, itu harus menyaksikan, kita bersaksi kepada orang lain. Supaya iya benar loh, Tuhan itu nyata buat saya. Bersaksinya di mana? Di rumah tangga kita, di pergaulan kita, di pekerjaan kita, dimanapun kita melangkah. Pak harus kasih ayatnya nggak Pak? Nggak usah. Misalnya ada orang-orang marah misalnya. Udah jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kamu kan anak Tuhan. Ya. Terus, wah kata-katanya indah banget nih. Iya. Kamu dari mana? Ya nanti kalau kamu mau belajar, nanti saya kasih tahu. Saya mau cari tuh buku itu. Kata-kata yang menguatkan gitu. Nah, saudara bisa lakukan itu. Di tengah pekerjaan saudara juga bisa menjadi berkat gitu. Ya. Jadi saudara dan saya lakukanlah perjalanan iman kita. Sehingga saudara dan saya diberkati Tuhan. Tuhan tidak pernah salah ketika iman kita bergantung harap kepada Tuhan. Yaitu dengan cara mendengarkan firman Tuhan. Di dalam ayat 27 yang tadi kita baca. Terus kita juga mengucapkan kata-kata iman. Yang ketiga melakukan tindakan iman. Yang keempat, menyaksikan pengalaman iman. Semoga firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kita semua memberkati saudara dan saya. Ya, mari kita berdoa.